Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, para pemirsa dan juga pendengar radio kita yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa insyaallah taala ya bersama-sama membahas, membaca ya dan belajar ya tentang sirah atau perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah ya kita akan kupas perjalanan dari kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar, karya dari Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan kita sampai pada bab atau halaman yang ke 11 menuju ke 12 ya. Bab barakatun fi baiti ar-radha'ah ya, yaitu adalah keberkahan-keberkahan yang ada di rumah persusuan ya, sebagaimana sebelumnya ya sedikit kita ulas dari bab sebelumnya, yaitu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya, kemudian datanglah orang-orang atau para wanita ya, dari Bani Sa'ad untuk menawarkan diri menjadi ibu persusuan dari bayi-bayi yang ada di kota Makkah. Namun ya ternyata sebagian besar atau bahkan hampir seluruh dari wanita-wanita tersebut menolak untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW anak persusuannya, dikarenakan mereka takut ya tidak bisa dibayarkan upahnya karena Nabi SAW adalah orang atau anak yang terlahir dalam keadaan yatim ya. Namun ternyata dugaan mereka salah besar ya. Ada satu orang atau satu wanita yang ingin atau menerima ya Rasulullah SAW sebagai anak persusuannya, dan di bab ini ya kita akan sebutkan keberkahan-keberkahan yang didapatkan bukan hanya oleh ibu persusuannya yaitu ya Halimah As-Sa'diyah, akan tetapi juga bahkan di dalam rumahnya, artinya seluruh dari yang tinggal di rumah tersebut mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Halimah As-Sa'diyah mengasuh dan menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai dari subbab ini, barakat fi baiti ar-radha'ah, keberkahan-keberkahan di rumah persusuan. Wa qad darratil barakatu ala ahli hadzal baiti muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam. Dan keberkahan-keberkahan ini ya berlangsung ya, artinya muncul bukan hanya sekali ya, di sini dengan bahasa terus-menerus ya. Terjadi tapi beberapa kali atau terus-menerus al-barakat, keberkahan-keberkahan itu turun ke rumah dari atau ke penduduk atau penghuni dari rumah tersebut muddata wujudihi, sepanjang keberadaan ya, sepanjang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, yang artinya dari mulai Halimah As-Sa'diyah membawa Nabi SAW sampai nantinya kemudian dikembalikan lagi terus ya, darrat hadhihi al-barakat, terus menerus terjadi ya, berkesinambungan, terus menerus ada atau muncul. Wa mimma ruwiya min hadhihi al-barakat ya, di antara yang diriwayatkan atau disebutkan di antara keberkahan-keberkahan ini, yang pertama adalah annal Halimah lamma ja'at ila Makkah kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahtin ya. Diinformasikan bahwasannya Halimah itu datang ke Mekah
di masa-masa atau di hari-hari di mana hari-hari tersebut adalah hari-hari yang gersang, yang panas, yang kering, ya. Dan kita tahu bagaimana keadaan Makkah, yaitu kering, ya. Tidak seperti negeri kita Indonesia, ya, apalagi ketika mereka mengalami musim panas, maka itu ya menjadi lebih kering lagi. Dan diperkirakan ya yang dimaksud dengan ayyamu jadabin wa qahtin ini ya adalah di musim panas, ya, di mana mereka mengalami kekeringan, ya. Dan juga ya tentunya sulit untuk mendapatkan ya asupan air ataupun makanan yang tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah mereka. Wa kanat ma'aha atanun kanat abta'u dabatin fir rakbi mashyan li ajli dha'fi wal huzal. Nah, Halimah ketika datang ke Mekah itu dengan membawa kendaraan atau tunggangan yang paling abta, ya, yang paling lambat. Paling lambat. Jadi ya kendaraan tunggangan yang dipakai oleh Halimah ini adalah kendaraan atau tunggangan yang lambat. Kenapa? Li ajli dha'fi wal huzal, dikarenakan lemah, ya, karena tidak banyak asupan gizinya, ya, karena tadi disebabkan kekeringan, sulitnya mendapatkan makanan ataupun tumbuhan-tumbuhan. Jadi karena kering kerontang, kemudian berdampak pada hewan tunggangannya lemah, ya, kurus gitu ya. Li'ajli dha'fi wal huzal. Wa kanat ma'aha naqatun la tudiru biqatratin min labanin. Dan Halimah juga membawa seekor naqah, unta betina, ya, yang tidak meneteskan sedikit pun dari air susu atau susu perahnya tidak keluar, ya. Yang mana seharusnya ini bisa menjadi cadangan makanan, ya, atau cadangan asupan gizi dari keluarga tersebut. Jadi ada dua di sini yang dibawa. Pertama adalah hewan tunggangannya, kemudian yang kedua atau yang pertama adalah hewan tunggangannya, kemudian yang kedua membawa unta betina yang harusnya bisa mengeluarkan air susu akan tetapi tidak bisa menghasilkan, tidak menghasilkan sedikit pun. Ya, tidak menghasilkan air susu. Wa kana laha waladun saghirun yabki wa yasrahu tulal laili li ajlil ju'. Ditambah lagi Halimah itu membawa atau bersamanya waladun saghir, anak kecil, ya, anaknya sendiri. Yabki wa yasrah, menangis dan berteriak. Ya, tentunya ini sebagaimana anak kecil, ya, kebiasaan anak kecil yang mungkin belum bisa banyak berbicara, maka mereka menangis, berteriak. Kenapa? Li ajlil ju', karena atau dikarenakan lapar. Ya, mereka tidak kuat menahan laparnya sehingga mereka menangis, dan ini terjadi tulal lail, sepanjang malam, ya, sepanjang malam. Nah, wala yanam la yatruk abawaihi yanaman, bahkan tidak bisa tidur dan tidak membiarkan kedua orang tuanya tidur, ya. Artinya kalau, ya, kita tahu semuanya kalau anak kecil, bayi, ya, yang tidak bisa tidur kemudian ia menangis sepanjang malam, maka tentu kedua orang tuanya pun tidak bisa tidur dikarenakan terganggu, ya, dengan tangisan anak-anak ini. Nah, falamma ja'at Halimatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahiliha. Nah, ketika Halimah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tunggangannya atau ke kendaraannya,
Wa wada'athu fi hijriha, kemudian meletakkan Nabi di pangkuannya, ya, karena masih kecil, di pangkuannya. Ya, fi hijriha di sini di pangkuannya. Aqbala alaihi thadiyaha bima sya'a min labanin. Ya, ini keberkahan pertama yang muncul di sini, ya, kita sudah tandai bahwa aqbala alaihi thadiyaha, secara tiba-tiba, ya, Halimah mendapati, mohon maaf ya, air susunya itu mengalir, ya, keluar. Padahal tadi sebelumnya, ya, sudah diterangkan bahwa keadaannya kering, tandus, sulit, ya, untuk mendapatkan asupan makanan, tentu berpengaruh bagi ibunda atau para ibu-ibu, ya, yang ada di Bani Sa'ad ini. Yang tentunya seharusnya itu juga berpengaruh kepada ASI, ya, atau air susu dari para ibu tersebut. Namun, ya, Allah berikan keberkahan, turunkan keberkahan sejak dimulainya Halimah membawa Nabi Muhammad SAW ke pangkuannya, maka air susunya, ya, mengalir dengan deras, bima sya'a min labani. Fasyariba hatta rawiya, maka kemudian Nabi SAW bisa meminumnya sampai kenyang, ya, atau sampai cukup, ya, sampai kenyang. Wa syariba ma'ahu ibnuha as-saghir hatta rawa, ya. Begitu juga dengan anaknya yang tadi dikisahkan, ya, bahwa Halimah membawa seorang anak yang terus menangis dikarenakan kelaparan. Maka di sini, ya, ternyata air susu tersebut tidak hanya bisa dinikmati, diminum oleh Nabi Muhammad SAW kecil, ya, akan tetapi juga oleh anaknya yang kemudian summa nama, kemudian mereka berdua, ini dua bayi tersebut bisa tertidur dengan pulas, ya, karena memang, ya, anak bayi jika sudah kenyang maka mereka bisa tertidur pulas. Ini yang pertama, ya, keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Halimah, ya, dikarenakan membawa dan mau mengasuh atau bahkan memberikan asupan gizi, ya, berupa ASI kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qama zawjuha ila an-naqati fawajadaha hafilan bil laban. Yang tadi kita kisahkan bahwa an-naqah, ya, unta betina yang tadi tidak bisa mengeluarkan susunya, secara tiba-tiba juga suaminya dari Halimah datang ke unta tersebut dan mendapati bahwa unta tersebut hafilan bil labani, sudah penuh, ya, sudah penuh air susunya yang tadinya, mohon maaf, tidak satu pun, sedikit pun, ya, bisa meneteskan air susu, namun secara tiba-tiba setelah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, unta tersebut penuh dengan susu yang bisa diperah. Fahalaba minha man tahaya bisyurbihi rayyan wa syaba'a. Kemudian bisa diperah oleh suaminya, ya, sampai benar-benar mereka, ya, mereka yang meminum air susu unta tersebut kenyang, ya, sampai puas, sampai kenyang. Tsumma bata bi khairi laylatin. Kemudian mereka berdua bermalam atau melalui, ya, bermalam dengan sebaik-baiknya malam. Artinya, ya, kenyang, tentu nikmat sekali kalau kita sudah kenyang kemudian bisa tertidur di malam hari, ya. Jadi mereka ini adalah suaminya, kemudian juga Halimah As-Sa'diyah, ya, mereka bisa meminum dari unta, ya, atau susu dari unta tersebut sehingga bisa bermalam dengan malam yang indah, ya, bisa tertidur pulas karena sudah kenyang. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya lagi, walamma kharaja, ketika mereka berdua keluar, raji'aini ila badiyati Bani Sa'ad, ketika mereka berdua keluar, ya, pergi, atau boleh kita artikan pulang, ya, pulang ke Badiyah desanya
atau ke daerahnya ya, Sa'ad, Bani Sa'ad, rakibat Halimatu tilkal atan. Halimah kembali menunggangi kendaraan yang sama ketika ia datang ke Mekah. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa ketika berangkat ke Mekah, Halimah menunggangi tunggangan yang sangat lambat jalannya, ya. Dan pulang dari Mekah itu dengan menggunakan kendaraan yang sama atau tunggangan yang sama. Lamma kharaja raja'aini ila badiyati Bani Sa'ad, rakibat Halimatu tilkal atan, ya, kendaraan yang sama atau tunggangan yang sama. Wa hamalat ma'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika pulang Halimah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Halimah. Fa asra'atil atan, yang secara tiba-tiba, lagi-lagi ini ya semua serba tiba-tiba setelah mereka ya atau Halimah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra'atil atan ini yang ketiga dari keberkahan yang turun, maka tunggangan tersebut bisa berjalan dengan cepat. Ya, bisa berjalan dengan cepat. Hatta qata'at birrakibi walam yastati' luhuquha syai'un minal humuri, dan bahkan mendahului yang lainnya dan tidak bisa didahului oleh yang lainnya. Artinya yang tadinya harusnya paling belakang karena paling lambat, akan tetapi setelah menggendong membawa Nabi Muhammad SAW, ya tunggangan tersebut berada di depan dan tidak ada satu tunggangan yang lain yang bisa mendahului dari tunggangan tersebut, ya, dari keledai-keledai, minal humur, ya, jamak dari himar, ya, keledai-keledai, dan yang dipakai oleh Bani Sa'ad untuk hewan tunggangannya adalah keledai-keledai ini. Jadi ya berbanding terbalik dengan apa yang ketika Halimah datang ke Makkah, keadaannya berbanding terbalik. Yang tadinya tidak ada susunya, tidak ada makanan yang bisa dimakan atau yang bisa diminum, kemudian kendaraannya lambat, semua terbalik, ya, menjadi lebih cepat, menjadi bahkan yang tidak bisa didahului oleh yang lainnya, dan air susunya bisa dinikmati, ya, oleh suaminya dan Halimah, sehingga mereka semua bisa tertidur dengan pulas. Walamma qadima fi diyarihima, dan tidak selesai sampai sana, masih ada keberkahan lagi ketika mereka sampai, ya, ketika mereka sampai di rumah mereka, ya, Diyaru Bani Sa'ad atau perkampungan mereka, perkampungan Bani Sa'ad, wa kana ajdab ardillah. Dan perlu diketahui bahwa Bani Sa'ad ini adalah tanah yang paling tandus, tanah yang paling kering, tanah yang paling tandus, yang tentunya kalau tandus tidak cocok, ya, ketika ada hewan di sana hidup dengan segar, ya, karena tidak ada makanan, tandus, ya, tidak bisa mencari rumput-rumput atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan oleh hewan-hewan di sana. Nah, kanat ghanamuhuma taruhu alaihima syaba'an. Mereka menemui bahwa kambing, ya, yang ditinggalkan ketika pergi ke Makkah itu dalam keadaan ditemui dalam keadaan sudah kenyang. Dari mana kelihatannya? Ya, tentu terlihat dari perutnya yang terisi penuh kambingnya, padahal tidak ada tidak ada rerumputan, ya, tandus, kering, tidak bisa mereka makan dengan baik. Seharusnya seperti itu. Seharusnya kambing yang ditinggalkan itu kurus, ya. Akan tetapi ketika mereka pulang membawa Nabi Muhammad SAW, terlihat kambing itu sudah kenyang, penuh, ya, perutnya dengan makanan. Mumtali'atul khawasiri bil ulfi, mumtali'atul duru'i bil labani, ya, lambungnya atau perutnya penuh dengan makanan, ya, atau bisa kita katakan kenyang,
Mumtali'atud duru'i bil laban. Begitu juga air susunya penuh ya. Jadi kenyang dan penuh air susunya ya. Dan tentunya air susu kambing ya dan juga unta itu sering diminum oleh orang-orang Arab ya di masa lalu ataupun di masa sekarang. Fakana yahlibani wa yashrubani wa ma yahlubu insan qatrata labanin, dan mereka berdua bisa memerahnya, meminumnya, di mana tidak ada satu orang pun ya di sana yang bisa mengeluarkan atau bisa minum air susu dari hewan-hewan mereka, atau di mana tidak ada orang yang bisa memerah ya air susu dari kambing-kambing mereka. Namun ya satu-satunya orang yang bisa memerah air susu kambing yang ditinggalnya adalah Halimah dan juga suaminya. Nah, jadi ada banyak sekali keberkahan-keberkahan yang timbul, yang muncul secara tiba-tiba ketika mereka membawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sini dicatatkan ya ada 4 tadi kita sudah gariskan dan kasih poin-poin di empat hal tersebut. Falam yazala ya'rifani minallahi ziyadata wal khair hatta iktamalat muddatar rada'ah atau hatta iktamalat muddatur rada'ah wa madat sanatani fafatamathu Halimah ya. Dan mereka menyadari, mengetahui ya. Dan mereka mengetahui bahwa semua ini adalah ziyadah minallah, yaitu adalah ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan wal khair ya. Ziyadah di sini maksudnya adalah keberkahan yang Allah berikan ya, dan kebaikan yang Allah berikan sampai selesai masa persusuan ya, muddata ar-radha'ah, dan berlalulah 2 tahun ya, sebagaimana biasanya ya para ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya itu selama 2 tahun. Fafatamathu, kemudian di bahasa kitanya disapih ya, disapih oleh Halimah setelah 2 tahun tersebut. Wa qad ishtadda wa qawiya fi hadhil fatrah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi orang yang kuat ya, di masa-masa ini. Yang artinya 2 tahun ya sudah cukup menjadi asupan gizi dari Nabi yang kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Demikian tadi pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan-keberkahan yang muncul ya, keberkahan-keberkahan yang didapatkan bahkan bukan hanya kepada ya Halimah As-Sa'diyahnya saja, tapi juga berdampak kepada seluruh dari keluarganya, ahlu baiti ar-radha'ah, yakni penduduk ataupun penghuni ya dari rumah tersebut. Kemudian pemirsa dan juga mendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya satu bab lagi ya, satu bab kecil di sini ada baqaun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad ba'da ar-radha'ah, karena masih ada hubungannya dengan Bani Sa'ad ya atau Halimah As-Sa'diyah. Maka kita lanjutkan di satu bab yang insyaallah sedikit ya ini, yaitu adalah baqaun Nabi, Nabi masih tetap tinggal di Bani Sa'ad ba'da ar-radha'ah, yang seharusnya menjadi batasnya itu adalah 2 tahun selesai dari radha'ah atau persusuan. Tapi di sini ba'da radha'ah, setelah persusuan masih dilanjutkan. Kira-kira kenapa? Alasannya. Kenapa harus diperpanjang kontrak dari persusuannya ataupun tinggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad? Tentu jawabannya adalah karena Halimah dan juga keluarganya merasakan bagaimana mereka mendapatkan keberkahan-keberkahan, mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dikarenakan atau semenjak
adanya Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Wa kanat Halimatu ta'ti bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa usratihi kulla sittati ashhur, ya. Jadi setiap 6 bulan sekali Halimah itu datang bersama Nabi SAW kepada ibundanya dan keluarganya. Jadi setiap 6 bulan sekali itu pulang seperti semacam liburan lah, ya. Ketika dari Bani Sa'ad 6 bulan kemudian pulang ke Makkah kepada ibundanya, ya, di bonding kepada ibundanya. Tsumma tarji'u bihi ila badiyatiha fi Bani Sa'ad. Kemudian dikembalikan lagi ke Bani Sa'ad atau ke mana daerah atau desa dari Bani Sa'ad. Falamma tamalat muddatur radha'ah wa fatamathu. Ketika sudah sempurna, ya, iktamalat sempurna, selesai masa persusuan, dan kemudian fatamathu tadi sudah kita sebutkan, ya, disapih. Waja'at bihi ila ummihi harisat ala baqaihi sallallahu alaihi wasallam indaha. Ternyata Halimah As-Sa'diyah, ya, sangat bersemangat sekali, bersemangat atau sangat menginginkan. Ya, boleh kita artikan bersemangat atau sangat menginginkan agar Nabi SAW tetap, ya, tetap tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah, lima ra'at minal barakati wal khair, dikarenakan, ya, apa yang disaksikan, apa yang dirasakan oleh Halimah dari keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan. Fatalabat min ummin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tatrukahu indaha hatta yaghluz, ya. Maka Halimah meminta kepada ibunda Nabi SAW, ya, Aminah, untuk agar dibiarkan, ya, ditinggalkan, atau dalam hal ini dibiarkan, ya, terus hidup bersama Halimah hatta yaghludha, sampai besar atau sampai kuat, ya, boleh diartikan artinya sampai besar, ya, sampai benar-benar menjadi seorang anak yang sudah kuat, seperti itu. Fa innaha takhafu alaihi waba Makkah. Yang tentunya juga di sini ada alasan yang lain. Ya, selain tadi karena berlimpahnya keberkahan-keberkahan, juga di sini dikarenakan khawatir, ya, takhafu, khawatir atau takut, ya, adanya wabah, ya, di kota Makkah. Ya, mungkin saat itu sedang ada wabah yang terjadi di kota Makkah, yang ditakutkan atau dikhawatirkan nanti Nabi SAW terkena wabah tersebut. Dan tentu tidak bisa disepelekan, ya, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wabah ini, ya, mungkin di zaman terdahulu barangkali hanya sekedar flu saja, akan tetapi belum ditemukan obatnya. Nah, itu bisa berdampak, ya, bahaya kepada anak-anak mereka. Jadi, ya, wabah apapun sebaiknya dihindari, ya, apalagi ketika menemukan bahwa wabah tersebut baru, ya, belum ada obatnya. Maka, ya, seperti itu juga kekhawatiran dari Halimah Sa'diyah dan juga ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir karena sedang terjadinya wabah di Makkah tersebut. Nah, wabah, ya. Faradiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam bidzalika, maka ibundanya pun menyetujui untuk dikembalikan lagi tinggal di Bani Sa'ad selama 2 tahun lagi. Jadi kontraknya ditambah menjadi, ya, 4 tahun, 2 tahun persusuan, kemudian 2 tahun kemudiannya ditambah lagi. Waraja'at bihi Halimatu ila baitiha mustabshiratan masruratan. Ya, maka Halimah pun pulang ke rumahnya dengan, ya, senang, dengan gembira, karena bisa, ya, membawa kembali Nabi Muhammad SAW.
wa baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'indaha ba'da dzalika nahwa sanatain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tinggal ya lagi bersama Halimah selama sanatain, ya 2 tahun. Dan ini waktu yang cukup lama ya, 2 tahun kemudian. Thumma waqa'at hadithatun gharibatun ahdathat khawfan fi Halimah wa zawjiha hatta radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ummihi. Nah, disinilah kemudian setelah 2 tahun tersebut, ya, jadi 2 tahun berikutnya terjadi seperti biasa, bagaimana keseharian Nabi SAW sebagai seorang anak kecil. Namun kemudian setelah 2 tahun ini terjadilah waqa'at hadithatun gharibah, ya, terjadi satu kejadian aneh, ya, kejadian aneh yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ahdathat khaufan fi Halimah, yang membuat Halimah takut. Kalau tadi kita artikan khauf ya adalah khawatir, di sini takut ya. Dan juga suaminya, begitu juga suaminya dan Halimah merasa takut, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan, ya, mereka berdua mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya. Ya, jadi setelah 2 tahun kemudian, atau di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun. Watilkal hadithatu, dan kejadian itu, hiya syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian itu adalah kejadian pembelahan ya, dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu pernah kita dengar ya kisah dari pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tepatnya adalah di umur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun. Kejadiannya itu di Bani Sa'ad. Ya. Kemudian nanti di sini ada keterangan wa ilaikum bayanu dzalika, ya, dan penjelasan ya akan dijelaskan oleh Syekh kemudian di subbab berikutnya, yaitu syaqqu as-sadr, ya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di kejadian atau peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 4 tahun ini, yaitu dibelahnya dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicuci ya di dalamnya itu hatinya, kemudian dibuang ya kotoran atau haldus syaitan, bagian dari setan, dari diri atau hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tentu ini adalah kisah-kisah yang begitu detail ya dari sirat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menambah wawasan kita dan tentunya menambah kecintaan kita insyaallah taala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kisahkan dari awal ya, benar-benar jauh sebelum dari kenabian atau diutusnya beliau menjadi seorang nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.